Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rini Oktavianingsih. Kali ini kita akan bahas materi SNBT Pengetahuan Kuantitatif nomor 32. Di hadapan kalian sudah ada soalnya. Diketahui suatu segitiga sama sisi ABC dengan panjang sisinya 2 cm. Suatu segitiga baru dilukis dengan menghubungkan ketiga titik tengah dari sisi-sisi segitiga ABC. Dengan cara yang sama dilukis lagi segitiga ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10, dan seterusnya. Luas semua segitiga yang berbentuk dari segitiga-segitiga tersebut adalah titik-titik sentimeter persegi. Nah, sekarang kita bisa ilustrasikan segitiganya terlebih dahulu. Misalkan kita punya segitiga sama sisi di sini. Oke, kebetulan di sini kita namain aja ya. Dia namanya adalah segitiga JKL. JKL. Kemudian kita bagi dia garis tengah atau garis baginya di sini dengan namanya adalah titik M. Gitu. Kita boleh menggunakan sisinya, jadi kita permisalan teman-teman. Di sini ada titik atau sisi A kecil, di sini A kecil. Dari sini ke sini kan A kecil boleh, karena dia kan adalah segitiga sama sisi. Sehingga kalau nanti ditanya adalah JM berarti setengah A ya, MK berarti setengah A juga. Nah, sekarang kita harus mencari LM-nya dulu nih, garis baginya dulu. Berarti kalau LM-nya itu, berarti LM kuadrat itu kan seperti tingginya segitiga nih. Kita pakai yaitu LK kuadrat sisi miring dikurang dengan alas. Nah, sekarang sisi miringnya itu kan A kuadrat. Dikurang MK-nya itu adalah setengah A. Jangan lupa, karena dari sini ke sini kan berarti setengah A kan? Dikuadratkan. Berarti di sini A kuadrat dikurang setengah dipangkatkan 2 berarti 1/4 A kuadrat. Nah, sekarang di sini kita akarkan. Tapi sebelumnya kita samakan dulu penyebutnya. Berarti kan di sini boleh kalau misalkan penyebutnya adalah 4. Ya kan? 4 dibagi 1, 4 dikali A kuadrat berarti 4A kuadrat. Di sini 4 bagi 4 adalah 1. 1 dikali negatif 1A kuadrat berarti dikurang A kuadrat. 4A kuadrat dikurang A kuadrat adalah 3A kuadrat per 4. Kemudian karena kita mencarinya adalah garis LM, berarti di sini bisa deh kita akarkan. Berarti akar dari 3A kuadrat per 4. Berarti yang bisa diakari ini kan yang A kuadrat dengan 4 ya. Sehingga nilainya menjadi A per 2, karena akar 4 dikuadratkan 2. Akar 3, karena akar 3 kan nggak bisa diakarkan kan. Kalau diakarkan dia koma. Gitu, jadi garis LM-nya sekarang besarnya adalah A per 2 akar 3. Jadi nanti ini kan sisinya 2 ya. 2-nya nanti setelah kita menemukan rumusnya dulu baru nanti kita bisa substitusi aja sisinya gitu. Jadi kita masih pakai simbol A gitu ya. Nah, kemudian di sini kita garis dulu. Oke. Kita cari luas segitiga sama sisi. Luas segitiga sama sisinya. Berarti kan rumusnya dari 1/2 gitu ya. Kali alas kali tinggi. Nah, sekarang kita substitusikan. Alasnya kan yang mana? Yang JK kan? Berarti 1/2 dikali JK dikali tingginya tadi yang kita cari, garis LM. Nah, berarti di sini 1/2 dikali JK yang kita punya itu adalah
A dikali LM yang kita punya adalah A per 2 akar 3. Nah, berarti kan di sini A kali akar 3 berarti A kuadrat akar 3 gitu ya. 2 kali 2 adalah 4. Jadi luas segitiga sama sisinya adalah A kuadrat dibagi 4 akar 3. Nah, sekarang kita cari nih segitiga pertama. Ya kan, dilukis nih segitiga pertama, segitiga ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya kan. Nah, berarti kita menggunakan rumus daripada A kuadrat dibagi 4 akar 3. Dimulai dari sini ya. Dimulai dari segitiga pertama. Berarti di sini luas segitiga yang pertama berarti kan ada A kuadrat per 4. Kita masukin dulu akar 3. Nah, di sini sisinya masih 2 ya. Dia belum dibagi karena masih dalam satu segitiga yang utuh gitu ya. Berarti di sini 2 pangkat 2 per 4. Karena kan sisinya tadi 2 kan. Kita substitusi aja. A-nya jadi 2. Akar 3. Nah, ini kan 4 bagi 4 kan. Kalau 4 bagi 4 kan habis ya. Tinggal 1. Jadi di sini luas segitiga yang pertama adalah akar 3. Oke, sekarang kita cari luas segitiga yang kedua. Berarti makin kecil lagi dong sisinya. Kita tulis dulu nih sisi yang di awalnya. Rumusnya 4 akar 3 berarti A-nya menjadi 2 bagi 1. Berarti di sini 1 kuadrat per 4 akar 3. Nah, 1 pangkat 2 kan 1. Berarti di sini 1 per 4 akar 3 gitu ya. Satu lagi, coba kita lihat dulu nih polanya akan membentuk apa. Luas segitiga yang ketiga berarti A-nya perkecil lagi kan. Jadi 1 per 2 dipangkatkan 2 per 4. Kan gitu. Akar 3. Ini kalau misalkan teman-teman bingung pecahinnya berarti kan ini seperti 1 per 4 ya. Kan 1 per 2 dipangkatkan 2 itu adalah 1 per 4. Dia dibagi sama 4. Nah, atau dikali aja langsung ya. Dikali sama 1 per 4 dibalik. Dikali 1 per 4 akar 3. Berarti 1 kali 1, 1. 4 kali 4 itu adalah 16 akar 3. Sehingga ternyata teman-teman polanya ini membentuk yang namanya deret. Nah, dengan yang pertama di sini kan akar 3. Yang kedua 1 per 4 akar 3. Yang ketiga 1 per 16 akar 3. Nah, di sini berarti A-nya itu adalah suku yang paling pertama, yaitu akar 3. Di sini rasionya berarti U2 dibagi U1. Berarti 1 per 4 akar 3 ya. Atau jadi dibalik dikali jadi 4 per 1 gitu ya. Ini kan bisa dicoret. Sorry, berarti ini U1-nya berapa? U1-nya akar 3 ya. Berarti dibagi dikali 1 per akar 3. Kan kita dibagi, kita balik jadi dikali ya. Berarti ini kan bisa dicoret akar 3 dengan akar 3. Maka rasionya 1 per 4. Nah, baru deh kita bisa cari di sini ya teman-teman luas semua segitiga dengan menggunakan deret tahingga. Ya, berarti di sini S tahingga sama dengan A dibagi 1 dikurang R. Berarti di sini A-nya adalah akar 3 dibagi 1 dikurang 1 per 4. Nah, 1 dikurang 1 per 4 bisa kita hitung terlebih dahulu teman-teman.
Ya, masih ingat ya, kalau 1 dikurang 1/4 berarti adalah 3/4. Nah, kemudian ini bisa naik ke atas 4 dikali akar 3. Jadinya di sini 4 akar 3 per 3. Jadi jawabannya adalah yang kita lihat ya, 4 akar 3 per akar 3 per 3 berarti yang yang C. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.